boleh masuk. Kita akan segera mulai ibadah kita. Gimana kabarnya semua di sini? That's good. Kita doa dulu ya sebelum kita mulai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini kami masih boleh bernafas, kami masih boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan, membawa pujian kami, walaupun kami tahu ya Tuhan kehidupan kami seluruhnya punyamu ya Tuhan, gak hanya 2 jam di sini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah kami, biar Tuhan api Roh Kudus-Mu selalu ada di tengah-tengah kami. Dan nama Yesus Kristus kami berdoa syukur, amin. Mazmur 118 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapa yang percaya di sini kalau Tuhan itu baik? Boleh lambaikan tangannya. Ya. Yuk kita bangkit berdiri semuanya yang siap. Sama-sama kita katakan, kami datang bawa pujian. Here we go. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tangan-tangan bersama-sama katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria,
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama kita katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh, tawarkan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada kuasa dalam nama-Mu Yesus. Saat kami menyembah-Mu, mengangkat tangan-Mu kami ya Tuhan. Tuhan Yesus turun tangan. Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom semua warga kerajaan. Discipline your mind and a living victoriously. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita diberikan pilihan. Conform to this world, dibentuk seperti dunia ini, atau transforming your mind. Di sana dipakai perkataan metamorfo. Tentu saja kita biasa dengan metamorfosa. Tapi awalnya itu adalah, ada banyak orang tanya, bagaimana berkenan kepada Tuhan. Firman Allah mengatakan, present your body, tubuh kita, as a living sacrifice. Sayang diterjemahkan bahasa Indonesia persembahan yang hidup. Sebetulnya kurban yang hidup. Kemenangan tuh kita tahu ketika kita dibaptiskan, kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dan kita persembahkan tubuh kita, seluruh anggota tubuh kita, termasuk yang vital ya. Supaya apa? Jadi satu korban yang berbau harum, satu korban yang mumpung hidup, yang kudus dan berkenan pada Allah. Kita lihat itu ada 3 tingkatan ya. Ya, ada 3 tingkatan. Harus yang dalam keadaan hidup, kudus, berkenan. Dan itu dikatakan your reasonable service. Saudaraku, ada orang tanya, bagaimana ibadah yang benar? Ya itu tadi. Ayat kedua berkata, jangan mau dibentuk seperti dunia ini. Conform. Pernahkah Anda mendengar ada semangka kotak ya? Di Jepang semangka itu dibentuk dengan suatu kubus plastik sehingga ketika tumbuh dia tidak jadi bulat, tidak jadi seperti bola, tapi seperti kotak. Sehingga ketika disusun itu tidak gelundung kemana-mana, saudara. Itu namanya to be conform. Dan dunia ini membentuk kita dengan segala macam falsafah dunia, dengan segala yang trendy, supaya menjadi sama dengan dunia ini. Paling sedih kalau kita dikatakan, kok sama dengan yang lain ya?
Kita harus berani tampil beda. Tapi firman Allah berkata, be transformed. Dengan pembaruan pikiran kita. Apa namanya bertobat itu ya? Ya metanoio, itu merubah pola pikir kita. It's about mindset. Jangan kita mindset kita sama dengan dunia. Oh enggak apa-apa kok. Nah, God is holy. Jadi di sini ada 3 tingkatan juga. Yang baik, good. Ada yang berkenan, acceptable. Dan ada yang sempurna. Terserah kepada Anda dan saya. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Ada 3 tingkatan. Ada silver, ada gold, ada diamond. Jadilah pengikut Kristus yang diamond. Yang perfect. Ya, tetelestai. Haleluya. Kehendak Tuhan ada 3 tingkatan. Ketika saya bertobat, saya sudah melayani Tuhan sih. Ya, kemudian saya aktif dalam pelayanan di gereja, di full gospel, melalui praise center. Tetapi apa yang terjadi adalah ada satu kehausan yang dalam diri saya. I want to give more to the Lord. Ya, saya sudah berikan hidup saya, pelayanan saya sampai satu saat ketika saya seluruhnya persembahkan hidup pada Tuhan. Saya masih ingat itu di persekutuan di rumah kita ada seorang hamba Tuhan datang dan saya dan istri seperti diletakkan di atas mezbah. Mezbah itu saudaraku altar ada dari kata tusia. Tusia itu untuk menyembelih. Ketika itu saya letakkan masa depan saya, kehendak saya hanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman, pergilah ke Bali, tinggalkan Surabaya. Itu sesuatu hal yang paling bodoh menurut orang yang pernah saya lakukan. Tapi itulah yang saya lakukan. Dan saya berdoa supaya itu berkenan kepada Tuhan dan satu hari sempurna. Be perfect as your Father in heaven is perfect. God bless you. Warga kerajaan, senangkan dia, muliakan dia. Haleluya, amin. Amin, amin. Selamat pagi menjelang siang semua. Gimana kabar Anda hari ini? Luar biasa, cuacanya panas dingin, saudara. Kita sering dengar di gereja katanya, wah kita ke kerohanian kita nggak boleh kayak gitu. Entar panas, entar dingin. Tapi kita perlu akui, namanya juga manusia. Kesibukan kah atau permasalahan kah, pergumulan kah yang membuat temperatur kerohanian kita bisa naik turun, saudara. Nah disitulah kita perlu yang namanya komunitas, saudara. Jadi saya berdoa supaya Anda punya komunitas, Anda punya keluarga rohani yang bisa terus mensupport Anda. Ya kan, kalau Anda lagi panas, lagi on fire, akan ada orang-orang yang butuh support, dukungan Anda. Ketika Anda lagi dingin, ketika Anda lagi nggak bergairah, akan ada orang-orang, Anda memerlukan orang-orang di sekeliling Anda untuk memberikan Anda semangat. Amin, saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita memberikan persembahan kita. Yang pertama, pengumuman tentang Christmas Shoebox. Jadi kalau Anda lihat di depan sana ada Christmas Shoebox. Do you guys want to say something, or Nadia, or you have something to say about the Christmas shoebox? Tapi anyway, kalau seperti biasa beberapa dari Anda udah tahu, kalau Anda punya pertanyaan tentang Christmas shoebox, Anda bisa tanya sama Nadia. Nadia yang belakang yang pakai sweater biru, yang tangannya lagi terangkat sekarang itu Nadia. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, tanya sama Nadia, Nadia akan menjelaskan. Tapi kita setiap tahun mungkin dalam 7-8 tahun terakhir kita melakukan project Christmas Shoebox ini di mana kita membagikan sukacita Natal kepada anak-anak di seluruh dunia. Tahun lalu kita melakukan sesuatu yang baru, saudara, di mana kita bekerja sama dengan sebuah sponsor yang dia nggak mau disebutin namanya. Sponsor ini mengajak kita untuk mentargetkan salah satu daerah di Indonesia secara spesifik. Jadi tahun lalu kita menargetkan daerah Siantar, di mana ada Rock Siantar. Di sana kita bekerja sama dan kita memberikan lebih dari 100 tas sekolah beserta dengan isinya, mainan dan sebagainya sebagai hadiah Natal untuk mereka, saudara. Nah tahun ini kita akan bekerja sama dengan Rock yang ada di Kalimantan Barat, saudara. Jadi dalam seminggu ini saya sudah komunikasi dengan mereka dan dihitung-hitung anaknya ada 300 lebih. Jadi saya nggak tahu, saya belum bicara lagi sama yang akan mensponsorkan ini, saudara. Jadi apa yang saya mau sampaikan adalah selain dari Christmas Shoebox yang kita nggak bisa targetkan secara spesifik, kita akan melakukan sesuatu on the side di mana, tapi ujung-ujungnya sama, yaitu tentang membagikan sukacita Natal kepada anak-anak di seluruh dunia dan juga di Indonesia, saudara. Pengumuman berikutnya yang saya ingin mulai umumkan bahwa di gereja ini kita mempunyai pertemuan youth. Youth kita adalah umur
middle school sama high school, saudara. Jadi buat Anda yang punya anak-anak middle school atau high school, Anda dipersilakan untuk datang hari Kamis jam 6 sore. Hari Kamis jam 6 sore, tadinya jam 7, cuma karena kita pikir takut kemalaman, akhirnya kita rubah jadi jam 6 sore. Selesainya mungkin setengah 8 atau paling malam jam 8, saudara. Jadi Josh yang main drum itu adalah youth pastor kita yang baru, yang menggantikan, ya ada. Jadi Josh bersama dengan Cindy, istrinya, saudara, itu adalah youth pastor kita yang baru. Jadi anak-anak kita arahkan dan mulai kenalan dan mulai, sebenarnya udah jalan beberapa bulan ini, saudara, tapi kayak saya belum sempat mengumumkan. Jadi sekali lagi, setiap hari Kamis, cara kita mendesain dari youth ini supaya Anda tahu bahwa di hari Minggu kita lebih banyak memperkenalkan atau lebih banyak hangout kita ngomongnya, saudara. Karena mayoritas dari youth itu mereka datang kepada dalam ibadah pagi tadi. Jadi saya pikir pagi mereka udah dengerin firman 30 menit, begitu mereka ketemu youth. Sekarang nih mereka ketemu di luar sana, kita nggak mau buat mereka duduk lagi denger firman lagi, tapi lebih banyak diskusi, lebih banyak kenalan gitu. Jadi kalau misalnya Anda selama ini anak-anak Anda datang cuma hari Minggu dan Anda merasa loh kok nggak ngapa-ngapain, kok cuma main-main, karena memang kita desain seperti itu. Nah, pelajaran atau lesson-lesson itu kita desain di hari Kamis. Jadi setiap minggu saya duduk bareng sama Josh supaya apa yang pesan yang disampaikan di hari Minggu itu bisa connect dengan apa yang dibicarakan bersama dengan yuk. Contohnya hari ini tadi pagi kita baru memulai serial khotbah tentang topik seks, saudara. Jadi kita akan pastikan perbincangan dan conversation itu akan connecting atau sama dengan apa yang dibicarakan di youth. Jadi Anda terus dukung baik dalam doa ataupun dalam apapun, Anda terus support. Karena kalau Anda tanya saya, mereka bukanlah masa depan gereja, tetapi mereka adalah gereja hari ini, saudara. Ya kan? Jangan sampai nunggu masa depan lagi, nanti terlalu terlambat. Kita mau desain gereja kita supaya anak-anak ini nggak lari dan nggak pergi keluar dari gereja, saudara. Supaya terus relevan dalam kehidupan mereka. Jadi itu aja pengumuman. Selain dari itu Anda bisa like our social media. Oh, tambahan tentang youth, saudara. Tentu aja kita membutuhkan banyak sekali mentor-mentor, youth leader, saudara. Jadi terutama yang wanita. Jadi terutama kalau kita bicara tentang topik seks, kan tentu aja anak-anak youth yang perempuan akan gak nyaman kalau mereka sharingnya sama cowok gitu kan. Jadi kami butuh buat Anda yang mempunyai waktu luang, Anda mempunyai hati untuk generasi, untuk Anda bisa menjadi bagian dari youth ini. Dan selain itu juga, retreat. Nana mau ngomong tentang retreat? Come on up. Siapa namanya? Lupa mulu lupa terus ya, lamanya lupa terus. Soalnya kalau di rumah manggilnya bukan Nana. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Jadi saya mau umumin kalau kita Thanksgiving nanti ada retreat lagi ya. Kita akan bergabung dengan gereja ILC dan gereja PPC seperti tahun lalu. Kalau misalnya ada beberapa dari Anda yang tahun lalu nggak sempat ikut, nggak bisa ikut karena jadwal kerja atau apa, kita harap semuanya bisa ikut tahun ini. Nah, tahun ini kita akan adakan di Ocean City, Maryland. Tanggalnya tentu saja sekitar Thanksgiving, November 23 sampai 25. Jadi itu hari Kamis, Jumat, Sabtunya kita pulang. Jadi kalau misalnya ini kan mumpung masih Oktober, masih jauh-jauh hari, kalau Anda mau ikut bisa ngomong sama bosnya jauh-jauh hari dari sekarang gitu. Biar nggak keduluan teman-teman Anda kalau mau off nanti Thanksgiving. Terus pembicaranya kita ada Bapak Virgo Handoyo, ada Yesua Abraham dari Indo, dan Pastor Nala Widya juga dari Indo. Nah, untuk penjelasan kamarnya, tahun lalu kita kan tinggalnya di hotel, nggak ada
nggak ada microwave, nggak ada kitchen. Nah kita nih pengalaman nih, orang Indo sukanya tuh ada kitchen yang full kitchen, jadi bisa bawa rice cooker gitu ya, bisa masak gitu. Nah tahun ini ada, jadi hotelnya tuh modelnya kayak kondo itu kayak apartemen gitu ya. Jadi satu apartemen, satu kondo itu ada 3 kamar gitu dalamnya. Dan masing-masing kamar itu ada yang satu kamar itu ranjangnya king bed, ada yang 2 queen, ada yang queen, ada yang 2 double bed. Nah terus kita ada beberapa yang sofa bed juga, tapi sofa bednya itu nanti akan ada di ruang tamu. Jadi kondonya ini ya, ada 3 kamar, ada ruang tamu, ada TV-nya, ada kitchennya itu semua full, ada kompor, ada kulkas, ada microwave, rice cooker nggak ada, jadi kalau Anda mau masak nasi bawa sendiri. Terus ada laundrynya juga, tapi saya kurang tahu laundrynya itu mungkin ada di luar, jadi mungkin 1 lantai gitu ada ruang laundry di luar. Nah mungkin itu juga mungkin bayar sendiri kayak koin laundry atau gimana, saya kurang tahu, tapi ada laundrynya kalau Anda perlu. Itu aja, nanti ini harga-harganya saya akan ada flyernya ini di luar, Anda bisa lihat lagi lebih jelas. Nah misalnya kalau misalnya Anda punya keluarga yang size-nya besar gitu ya, Anda bisa langsung ambil kayak 1 kondo gitu kalau nggak mau share sama orang lain. Tapi kalau misalnya Anda cuma butuh 1 kamar, nanti kita bisa aturkan 1 kondo itu kita bisa isikan dengan orang-orang yang lain gitu. Nanti kalau misalnya Anda perlu, Anda bisa cari saya atau Ci Evelyn. Ci Evelyn boleh berdiri sebentar biar orang-orang tahu yang mana. Ini Ci Evelyn, nanti kita akan tunggu di meja tamu di depan ya, di meja penerima tamu di depan. Kalau Anda tertarik, butuh informasi lebih lanjut, bisa tanya dengan kita. Sekian gitu aja, makasih. Oke, berikutnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kristela akan berdoa untuk kita. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan membawa persembahan kami sedikit dari apa yang sudah Kau titipkan sebagai berkat ya Tuhan. Biar berkat ini boleh memperluas kerajaan-Mu juga ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memberi. Amin.
Jamahan Tuhan, angkat tangan sama-sama katakan, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yang percaya sama-sama katakan, sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam Bapa, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Rancangan-Mu sempurna Tuhan, rencana Tuhan sempurna dalam hidup kami. Sama-sama kita katakan, yang percaya. Sungguh, mari kita angkat tangan tanda kita berserah kepada Tuhan. Katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami, bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita mau undang kids, would you come forward and allow us to pray over you. Kita mau berdoa untuk anak-anak kita. Let's go. Kalau Anda mengasihi anak-anak ini, bolehkah Anda mengarahkan tangan Anda kepada mereka? Father God, we thank you, Lord, for each and every one of them. We are grateful that they get to know you early in their life. We just ask you, Lord, that you will walk with them in every step of the way, every decision that they make, that you are with them. Dan untuk kami para orang tua, Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh mendapatkan kehormatan dan diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk berjalan bersama dengan mereka, untuk menjadi tempat di mana mereka akan belajar dan mengenal akan Tuhan mereka. Kami juga mengucap syukur atas setiap guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas dedikasi mereka, kesetiaan mereka, tenaga dan investasi mereka yang diberikan
kepada anak-anak ini. Kami sungguh mengucap syukur atas setiap pelayanan yang mereka lakukan dan kehidupan yang mereka bagikan kepada anak-anak ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, we pray that these children will have a giant dream in their life, giant vision in their life. Bukan hanya untuk diri mereka, not just for themselves, but for your kingdom, oh Lord. We thank you, Lord. We bless them. All the good things that come from the Lord will be upon them and will follow them for the rest of their life. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Go ahead kids, go to your class. Dan untuk kita semua sekali lagi, izinkan saya berdoa. Tuhan terima kasih dalam beberapa menit ke depan Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami buka hati kami siap menerima firman Tuhan yang berkuasa untuk merubah kehidupan kami, untuk mentransformasi cara berpikir kami. Terima kasih Tuhan berbicara pada setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum Anda duduk saudara, di tengah-tengah kita ini bukan tamu lagi, ini sahabat baik saya. 2 bulan lalu saya pulang ke Indonesia, beliau yang jemputin jam 11 malam, setengah 12 malam. Jadi tanpa panjang lebar, berikan sambutan yang meriah untuk my friend Martin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Anda dipersilakan duduk. Shalom semuanya saudara-saudara. Loh lemes banget ini, shalom semuanya. Yuk dia marah-marah gitu dong, galak banget sih. Senang sekali bisa ada di rumah ya. Saya bilang kalau saya pergi ke Rock Philadelphia bukan seperti orang asing karena saya seperti pulang ke rumah saudara-saudara. Bersyukur buat persahabatan saya dengan gembala Anda, Pastor Rosid saudara-saudara. Rumah saya jauh saudara-saudara, tapi demi dia saya jemput dia kemarin saudara-saudara. Nggak diajak makan lagi setelah itu saudara-saudara. Karena langsung ketemu maminya waktu itu, mereka udah lama banget. Pada baru balik ya nyokap ya waktu itu ya. But anyway, saya senang bisa di tengah-tengah saudara-saudara semua. Buat yang belum kenal saya, nama saya Martin Sunardi. Saya bergereja di JPCC saudara-saudara. Dan saya dikenal orang sebagai penyanyi rohani. Tetapi hari ini saya nggak banyak nyanyi. Karena saya akan membawain message yang penting untuk saudara-saudara semua. Which is heaven on earth. Ya, surga dalam dunia ini. Trip saya kali ini adalah hari terakhir saya melayani di Amerika untuk trip kali ini saudara-saudara, karena saya Selasakan pulang ke Indonesia dan minggu depan saya harus di Lampung, makanya saya harus pulang hari Selasa karena kalau nggak bakal keburu saudara-saudara. Tetapi ada sesuatu yang message yang Tuhan taruh beban banget di saya saudara-saudara lately, karena trip ke Amerika kali ini saya banyak ketemu sama keluarga-keluarga dan keluarga-keluarga itu cukup bermasalah. Saya nggak tahu saudara-saudara sering dengar atau dapat pengalaman ini atau enggak. Kalau ada suami bisa selingkuh sama wanita lain di saat istri sedang bekerja. Mereka bisa atur bagaimana waktunya supaya mereka bisa nggak bersamaan. Sampai akhirnya saya dengar salah satu orang ini selingkuh sama orang lain dan mereka melakukan hubungan seks lagi. Perzinahan saudara-saudara ini mereka kerjakan. Dan yang lebih luar biasa lagi saya dengar sebuah cerita yang akan saya ceritakan nanti di dalam khotbah saya saudara-saudara. Bagaimana hubungan sama orang tua dan anak itu penting banget di Amerika saudara-saudara. Makanya kalau saudara-saudara semua ada di gereja yang selalu ngomongin soal keluarga, and then you are in the right place. Kenapa? Karena buat saya gereja yang ngomongin soal keluarga dan mostly saudara-saudara semua adalah keluarga di sini. Berarti gereja Anda betul-betul peduli kepada keluarga Anda dan kesehatan keluarga Anda. Makanya hari ini saya mau sharing tentang hal yang penting untuk kita semua supaya kita bisa sama-sama belajar sesuatu. Amin. Oke, sebelum saya memulai khotbah saya izinkan saya bertanya kepada Anda ini. Kalau kita pergi ke sebuah acara ya, baik itu pembukaan rumah, ya open house gitu. Terus kita pergi ke acara kondangan, ada yang menikah atau acara apapun itu, ada yang ulang tahun gitu. Terus kita ajak anak kita nih, ya. Kita ajak anak kita, mereka main, kayak tadi tuh anak-anak saya lihat di sini kan main ya. Mereka main gitu, mereka sedang main sama teman-temannya. Terus kita juga ngobrol dengan saudara kita, teman gereja kita. Dan waktu kita lagi asik-asik ngobrol, terus anak kita ini udah mulai bosen nih. Udah mulai bosen, terus cranky. Terus dia ngucapin satu kata, yang kalau dia ngucapin satu kata itu terus kita gak bisa bantah, kita langsung ngelakuin itu. Kira-kira mereka ngomong apa? Apa? Bener banget, pulang. Bilang, I'm so bored daddy. I'm so bored, I wanna sleep, I'm so sleepy, I wanna go home. Dia bilang gitu kan.
Jadi terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, terus langsung kita direct ngelakuin itu. Bener gak? Tapi pertanyaan saya setelah sampai rumah, yang tadi mereka bilang mereka ngantuk, sampai rumah mereka tidur gak? Mereka nggak tidur sama sekali. Nah, tetapi di sini ada hal yang sangat penting saudara-saudara, kata pulang. Pulang di bahasa Indonesia itu bicara soal rumah. Ya, rumah di bahasa Indonesia itu cuma ngomongin satu tempat doang, rumah ya rumah. Tapi di bahasa Inggris tuh ngomongin dua. Ya, ngomongin dua. A house and a home. A house and a home. Dua-dua ini tuh artinya beda saudara. Walaupun kita tahu ini artinya rumah sebetulnya. Ya. Waktu saya pelayanan ke Alabama, saudara-saudara, itu ada sebuah tagline yang sangat terkenal sekali. Home, sweet home. Jadi kalau kita ke Alabama tuh tagline-nya dari Pensacola menuju ke Alabama tuh jelas banget tuh di tolnya. Home, sweet home. Ternyata home sweet home itu bicara bukan tentang bangunannya. A house bicara soal bangunannya sama seperti, by the way congrats dulu ya saudara-saudara semua atas ruangan yang baru ini. Saudara-saudara tepuk tangan dulu dong buat Rock Philadelphia. Saya melihat perjalanan Rock Philadelphia luar biasa banget. Makanya pas kemarin Pastor Rosid saya jemput, kita udah move ke tempat yang baru sambil sombong dia saudara-saudara ya. Kita udah pindah tempat baru bro, nanti kalau lo datang, wah ini, oh ya. Saya ngeliat tempatnya keren banget. Jangan sampai, ini yang kita mau ngomongin hari ini saudara-saudara. Jangan sampai ruangannya doang bagus. Jangan sampai peralatannya keren, jangan sampai tempatnya nyaman, tetapi suasananya nggak ada apa-apa di sini. Ini yang kita mau sama-sama belajar hari ini. Ternyata a house ngomongin soal bangunan fisiknya, bangunan yang keren, bangunan yang bagus, indah dekorasinya, desainnya, arsiteknya mahal segala macam. Anda bisa buat itu, tetapi Anda nggak bisa beli yang namanya suasana di dalamnya. Suasana di dalam itu ada waktu Anda semua melakukan sesuatu. Kita sama-sama buka dulu ayatnya deh. Ya, Mazmur 27. Ya, ayat keempat. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang apa? Kuingini diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Hari ini kita gak bakal ngomongin soal diam di rumah Tuhan. Saya kena percaya Anda sering banget dengar khotbah diam di rumah Tuhan. Tetapi hari ini saya mau ngajak saudara-saudara sama-sama belajar bagaimana kita bisa diam di rumah kita masing-masing. Karena orang-orang yang mau diam di rumahnya, berarti orang itu ngerasain sesuatu di rumahnya. Halo? Saya dulu Badung, saudara-saudara ya. Saya dulu Badung banget. Ya, Pastor Rosid rumahnya di daerah Jembatan Besi ya, that's right ya. Jembatan Besi. Dulu saya kalau geng motor saudara-saudara nongkrong di Muara Karang dulu. Geng motor saya dulu Pachinko saudara-saudara. Walaupun gak kelihatan kayak Cina, tapi saya percayalah saya Cina saudara-saudara ya. Mata saya kecil, tapi percayalah saya bisa melihat Anda semua dengan jelas di sini saudara-saudara. Jelas, jelas sekali, jelas sekali. Saya waktu itu nongkrong dari rumah saya tuh di Senen, kami anak motor juga punya cabang. Saudara-saudara, nggak kalah sama gereja, beneran deh. Ya, kita juga punya cabang. Cabang saya itu Tanah Tinggi, Poncol. Nah itu kumpul dari Bandengan, dari mana? Nah kita ngumpulin di Muara Karang. Jadi pas jembatan dari Pluit menuju ke Muara Karang itu saudara-saudara turunan. Nah kita nongkrong di roti bakar itu. Nah biasanya setelah itu kita ribut sama geng motor lain gitu. Biasanya ngelewatin rumahnya Pastor Ross itu ya, Jembatan Besi. Itu tempat ideal untuk kita berantem biasanya di jembatan itu tuh dulu gitu. Nah pertanyaannya kenapa saya bisa ngelakuin hal seperti itu? Apakah keluarga saya keluarga yang broken? Enggak. Tapi ternyata saudara-saudara ada hal yang terjadi dalam keluarga kami sampai saya akhirnya mesti nyari surga di tempat yang lain. Kalau sampai ada suami yang malas pulang ke rumah, kalau sampai ada istri yang malas pulang ke rumah, berarti Anda mesti sadar satu hal. Mungkin rumahnya nggak jadi surga buat anggota keluarganya. Kalau sampai anaknya jarang pulang ke rumah dan malas pulang ke rumah, mungkin nggak ada suasana surga dalam rumahnya. Makanya harus ada action yang kita kerjakan supaya suasana surga itu bisa muncul di dalam rumah tangga kita. Suasana nggak bisa dibeli, suasana nggak bisa disogok dengan uang, suasana nggak bisa dibuat-buat. Suasana surga adalah sesuatu yang akan keluar waktu anggota di dalamnya merasakan sesuatu di dalam rumah tangganya. Anda nggak bisa sogok saudara-saudara. Makanya hari ini saudara-saudara saya mau ngajak kita sama-sama belajar. Jangan cuma ajak orang atau nuntut orang untuk rindu di rumah. Tetapi mulailah lakukan sesuatu supaya orang-orang di dalamnya bisa merasakan sesuatu di rumah. Anda gak bisa nuntut anak Anda, suami Anda, istri Anda untuk stay di rumah. Kalau kelakuan kita itu gak bisa diterima sebagai buah buat mereka. Kan banyak begini nih, kita di gereja wah kayaknya holy banget, rohani banget. Sampai rumah roh halus banget saudara-saudara. Kita kayak punya dua kepribadian. Saya
maaf saya nggak tahu ya setuju atau nggak setuju. Tapi kalau saya ketemu orang yang belum Kristen mau dibaptis tapi orang tuanya nggak setuju, saya nggak bakal baptis. Nggak akan saya baptis. Kenapa? Karena Efesus 6 bilang dengan jelas anak harus hormat sama orang tuanya. Justru yang terpenting buat saya di balik semua baptisan itu saudara-saudara, anaknya mesti jadi terang dulu buat papa mamanya. Halo? Jadi terang dulu buat papa mamanya. One day, percaya sama saya, kalau anaknya bisa berfungsi dengan baik dan jadi terang untuk papa mamanya, nggak perlu minta izin, anaknya bakal disuruh dibaptis. Bahkan papa mamanya mungkin bisa percaya sama Tuhan lewat kehidupannya. Karena baptisan buat saya saudara-saudara, itu nggak sepenting kita jadi buah untuk banyak orang. Saya percaya baptisan itu jadi hal yang luar biasa penting. Tetapi jangan sampai baptisan itu jadi hal yang lebih penting dibanding kita jadi terang bagi banyak orang lain. Amin, saudara-saudara. Sama seperti kita, jangan sampai kita nih Kristen sendirian di rumah. Terus kita ngerasa paling rohani, terus mama ituin hio salah. Ini itu salah, ini salah. Jangan seperti itu. Jadilah orang yang punya kebijaksanaan dalam berkatakan sesuatu walaupun kita tahu kita bisa against itu semua. Kita perlu hikmat daripada Tuhan dan kita perlu jadi terang di rumah kita sendiri. Jangan sampai hal-hal yang di luar itu semua malah bikin kita jadi orang-orang yang tidak menjadi terang untuk keluarga kita. Bukan berarti saya bilang kita untuk melakukan hal-hal yang tidak Kristen ya saudara-saudara. Tetapi terlebih dari itu semua kita harus jadi teladan buat mereka semua terlebih dahulu. Supaya mereka bisa ngerasain dampak dari kehidupan kita dan mereka baru bisa merasakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, untuk menjadikan rumah ada sesuatu yang harus kita perlu lakukan, saudara-saudara ya. Ada sesuatu yang kita perlu lakukan. Nggak bisa cuma sekedar nuntut doang. Dan hari ini saya mau bagikan, saya rasa ini penting banget untuk kita semua. Makanya kalau saudara-saudara mau catat, Anda boleh catat karena yang kita mau sharing hari ini itu penting banget. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita semua bisa mempunyai suasana surga dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang pertama adalah bangun hubungan. Katakan kanan kirinya bangun hubungan. Pengertian Anda yatim piatu itu apa? Boleh saya dengar gak? Yatim piatu itu apa kira-kira? Yatim piatu itu apa? Gak punya orang tua, gak punya papa, gak punya mama. Maka dipanggil dia yatim piatu. Betul ya saudara-saudara ya? Gak punya papa, gak punya mama, maka dipanggil yatim piatu. Tetapi lately pengertian yatim piatu itu sudah mulai bertambah saudara-saudara. Ini pengertiannya. Punya papa mama, tetapi peran dan keberadaan mereka nggak ada buat anak-anaknya. Halo? Papa mamanya ada, tetapi keberadaannya dan perannya sebagai orang tua itu nggak ada buat anak-anaknya. Dengar baik, buat anak ya orang tua tuh superhero. Buat anak, orang tua itu kayak role model. Sekarang bagaimana kita bisa jadi contoh sebagai orang tua kalau kitanya jarang ada bersama-sama dengan mereka. Ada sebuah cerita yang saya mau ceritakan tadi waktu saya ketemu saudara-saudara dengan salah seorang di sini. Ini orang di Amerika. Saya nggak tahu nih orang bule atau orang kita, saya nggak tahu. Tapi dia bilang gini, 15 tahun yang lalu ada seorang keluarga, ini mereka broken home, ya ini mamanya single parent, dia punya anak 1. Mereka baru datang dari Indonesia menuju ke dari negara mereka menuju ke Amerika, karena saya nggak tahu nih Indonesia apa bukan. Anak ini ngajakin mamanya ke gereja. Hey mom, let's go to the church, dia bilang gitu. Gak bisa. Aku sibuk. Anda tahu dong, di sini kan orang semua cari duit ya. Apapun cari, kalau bisa hari Minggu cari duit juga sekalian kalau bisa. Gak bisa. Mami gak bisa. Mami mesti kerja karena mami mesti bayar semua kebutuhan kita di sini. Minggu besoknya lagi diajakin lagi, mami aku mau ke gereja, ayo kita ke gereja. Mami selalu bilang gak bisa. 15 tahun berlalu saudara-saudara. Maminya udah mulai tua, terus mulai ngajak anaknya ke gereja. Anda tahu, maminya bilang gini, nak ayo kita ke gereja yuk. Mama pengen ke gereja. Terus anaknya bilang apa? It's too late mom. Udah terlambat. Di saat aku perlu engkau, di saat aku perlu figur yang bawa aku ke gereja, engkau gak pernah mau ada bersama-sama dengan aku. Tetapi sekarang setelah 15 tahun kemudian, kamu minta aku temenin kamu ke gereja. It's too late. Aku sudah punya kehidupanku sendiri sekarang. Ironis gak saudara-saudara? Saya tahu Bapak Ibu, anak Anda butuh uang. Saya tahu banget. Saya tahu anak Anda butuh segala macam hal yang bisa
Anda lakukan lewat pekerjaan-pekerjaan Anda. Tetapi dengar baik, enggak cuman itu yang diperlukan mereka. Mereka perlu keberadaan kita. Mereka perlu kita. Mereka bukan perlu uang kita, mereka perlu kita. Halo? They need us more than our money. Uang masih bisa dicari. Tetapi waktu yang sudah hilang, Anda gak bisa balikin lagi. Kecuali Anda punya Doraemon. Tapi masalahnya Doraemon cuma bohongan. Waktu yang udah hilang saudara-saudara gak bisa balikin lagi. 15 tahun yang sudah tersita, permintaan dari anaknya gak bakal bisa balik lagi. Walaupun mamanya mencoba melakukan sesuatu untuk bangun hubungan sama anaknya. It's too late mom, katanya gitu. Makanya hari ini saudara-saudara saya minta, kita sama-sama mau make time for our family. Buat suami kita, buat istri kita, buat anak-anak kita. Bangun hubungan yang disengaja, bukan terpaksa. Hubungan yang disengaja saudara-saudara. Sama seperti saya untuk deketin istri saya dulu saudara-saudara. Sama seperti Pastor Rosid deketin istrinya. Zaman dulu kan disengaja. Iya dong, gak ada yang nyuruh, bro ayo deketin sono. Cepetan deketin Nana, cepetan deketin. Enggak, gak ada yang nyuruh tuh. Karena dia tahu dia suka sama Nana, maka dia yang deketin Nana. Iya dong, sama seperti saya dulu, gak ada yang maksa saya untuk suka sama Yunita. Lu gak suka sama Yunita, lu hidup lu di neraka lu bro. Gak ada. Gak ada, karena saya suka sama dia. Makanya saya lakukan sesuatu dengan sengaja, bukan terpaksa. Anda ngelakuin sesuatu terpaksa, pasti ada waktunya Anda kelihatan semuanya. Sama seperti zaman kita PDKT dulu kan. Iya kan, kan PDKT kan masa promosi paling indah saudara-saudara. Buat cewek-cewek ya, indah banget tuh. Kamu besok kemana? Aku besok pulang sekolah ada les. Oh gitu, untuk mendapatkan hatinya. Yang cowok pasti bilang gini, oh udah ada yang jemput belum? Wow, yang gede tuh ketahuan tuh. Pasti sering begitu dulu. Terus cewek biasa kan jual mahal. Nggak ada sih, aku jemput ya. Terus cewek bilang apa? Jangan ngerepotin. Terus karena yang cowok pengen dapetin hatinya, cowok bilang apa? It's okay. I'm here for you. Pulang jam berapa besok? Jam 6 gitu ya. Terus waktu belum jadian nih saudara-saudara, masih gebetan. Mau jemput jam 6, datangnya jam berapa? Jam 4 kalau bisa, udah standby. Apa kalau bisa bikin tenda, nginep sendiri di sono dulu. Terus yang tunggu-tunggu jam 6 belum datang. Wih mana nih kok belum keluar ya? 6:15 belum keluar, 6:30 belum keluar, 6:45 dia lari-lari ceweknya yang jadi gebetan kita tuh lari. Aduh sorry banget ya, sorry banget. Aku tadi gini-gini, kamu nunggu udah lama ya? Yang cowok pasti bilang apa? Gak apa-apa. Okay. Take your time, I'm here. Okay. Kan disengaja kita ngelakuin itu saudara. Gak ada yang maksa kita buat nungguin loh. Gak ada yang maksa kita untuk jemput loh. Hal yang kita rasakan dengan pasangan kita dulu harusnya gak boleh luntur by the time kita nikahin mereka. Tuh yang cewek ngomong amin kenceng. Kalau dulu disuruh jemput jam 5, jam 6 datang jam 5. Kalau sekarang telat dikit, emang gue sopir lo? Galak bener sekarang, beda banget saudara. Jadi kita harus bangun hubungan yang disengaja, bukan terpaksa. Oke. Hubungan itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Ya, yang pertama, komunikasi. Setuju gak sama saya? Masalah terbesar dalam pernikahan, hubungan pertemanan, hubungan organisasi gereja, jemaat dengan gembala, pemimpin dengan bawahan, semua soal komunikasi. Anda setuju sama saya? Makanya kita perlu make time untuk membangun komunikasi. Saya tulis begini saudara-saudara. Pemimpin yang baik bukan cuma pemimpin yang suka ngomong, tetapi juga suka ngajak ngomong. Halo? Pemimpin yang baik bukan cuma suka ngomong, nyuruh-nyuruh. Bukan. Tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang turun ke bawah dan ngajak ngomong orang-orang yang ada di bawah dia. Sama seperti yang Yesus lakukan buat kita. Dia harusnya gak perlu turun dari surga, tapi dia tinggalin semua kenyamanannya, turun untuk kita semua, nyelamatin kita semua. Make time, bangun. Ngajak ngomong banyak orang saudara-saudara. Amsal 31 ayat 26 bilang dengan jelas kata-katanya begini saudara-saudara. Ia membuka mulutnya dengan hikmat,
pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Mulai bangun komunikasi. Saya nggak mungkin bisa ada di gereja ini kalau saya nggak ada punya komunikasi sama Pastor Rosid, saudara-saudara. Walaupun mestinya saya ada di sini tanggal 20 Agustus. Ya, harusnya saya di sini tanggal 20 Agustus, tapi karena satu dan lain hal, akhirnya baru sekarang saya melayani saudara-saudara pada hari ini. Tapi nggak mungkin tiba-tiba out of nowhere, saudara-saudara, saya nggak kenal beliau, saudara-saudara. Tiba-tiba saya datang ke sini bilang saya mau khotbah, dia bilang, "Lu siapa? Who are you? Gue nggak kenal sama lu." Anda nggak mungkin bisa melakukan sesuatu sama orang lain kalau Anda nggak pernah punya komunikasi atau kenal dengan dia. Nggak bakal bisa. Makanya Anda perlu komunikasi yang lancar supaya terjalin yang namanya hubungan. Salah satu cara supaya kita bisa punya ikatan adalah menjalani hubungan. Salah satu cara supaya kita bisa punya hubungan adalah mulai dengan komunikasi. Kalau Anda bilang Anda ke gereja cukup, cari Tuhan cukup seminggu sekali di jam 11.15 sampai jam 12.30, buat saya, Anda bukan menjalin hubungan, saudara-saudara. Anda menjalankan event atau ritual. Karena yang namanya hubungan itu selalu tiap hari. Sama seperti kita teks gebetan kita dulu. Seminggu sekali, tiap hari, tiap jam atau tiap menit dulu. Halo? Lagi apa gitu ya. Saya nanya sama istri saya ya tiap kali saya pergi pelayanan keluar kota atau keluar negeri gitu. Kalau ke Amerika kan biasanya selalu agak lebih lama. Saya nanya sama dia, "Kamu kangen sama aku gak sih?" Saya bilang gitu, saudara-saudara. "Kamu kok gak pernah nelfon aku sih? Kamu kangen sama aku sih? Apa enggak sih?" Aku bilang gitu. Terus tau jawabannya dia gini, "Aduh, gimana aku bisa kangen sama kamu? Orang tiap jam kamu teleponin mulu," dia bilang gitu, saudara-saudara. Gimana bisa kangen kalau dia tiap jam teleponin mulu? Kenapa saya lakukan itu? Karena saya membangun komunikasi sama dia. Cari tahu apa yang terjadi di rumah. Apa yang perlu saya bisa lakukan dari kejauhan. Walaupun saya nggak sama dengan dia, apa yang bisa saya lakukan? Saya tetap make time dengan anak saya. Saya tetap bangun hubungan komunikasi dengan anak saya. Saya telepon anak saya, Melody yang paling besar, saudara-saudara. Saya telepon dia. "How are you? Bagaimana sekolah? Gini. Kemarin gimana tampilnya?" Itu komunikasi, saudara-saudara. Jangan sampai waktu di mana anak sudah mulai beranjak dewasa, sibuk dengan teman-temannya, kita baru memulai bangun waktu. It's too late. Pastor Jeffrey Rahmat pernah ngomong gini, saudara-saudara. "Saya akan terus peluk anak saya dan cium anak saya selagi dia masih mau dipeluk dan dicium." Anda ngerti gak maksudnya? Karena by the time dia udah menjelang remaja, saudara-saudara, Anda bilang I love you aja pas dia pulang mau pergi sekolah. Dia bilang, "Hey dad." Bikin malu aja ngomong begitu. Lihat teman-teman tuh. Dipeluk-peluk depan banyak orang. Anak-anak kan kalau udah remaja kan kayak begitu langsung, apaan sih? Tapi kalau masih kecil, Anda mau ngapain juga mereka senang-senang aja, saudara-saudara. Makanya jangan biarkan waktu yang Anda masih punya dengan mereka yang masih kecil itu dan mereka mau dipeluk dan masih mau dicium, Anda sia-siakan. Anda perlu mengontrol atau memanage waktu Anda bekerja dan waktu yang bisa Anda berikan untuk keluarga Anda. Supaya bisa terjadinya komunikasi yang lancar antara Anda, suami Anda, istri Anda, dan anak-anak Anda. Percayalah, waktu Anda lakukan itu, sudah pasti suasana surga akan lahir untuk keluarga Anda. Amin? Nah, ada 3 kata, saudara-saudara, yang punya dampak gede banget, ya, dampak besar banget, kalau diucapin. Simple sih, simple banget. Tetapi 3 kata ini, saudara-saudara, sering dianggap remeh. Yang pertama, thank you. Ya, thank you. Saya nggak tahu ya, ini saudara-saudara ngerasain atau enggak. Anak zaman sekarang susah banget ngomong thank you. Kalau zaman saya dulu, kalau nggak ngomong thank you, saya digebukin pakai gesper, saudara-saudara. Makanya kalau Anda ngeliat badan saya besar, saudara-saudara, ini bukan gara-gara saya makannya banyak. Ini gara-gara sering digebukin mama saya. Bengkaknya permanen sampai hari ini, saudara-saudara. Gara-gara sering dipukulin. Anak zaman sekarang udah jarang ngomong thank you, saudara-saudara. Tapi saya didik mereka. Saya didik anak-anak saya untuk ngomong thank you. Karena buat saya bukan masalah budaya kita orang Indonesia atau orang-orang sini, lokal, bukan. Tetapi ngajarin mereka manners. Jangan ngerasa, ntar gue dibilang anak gue kaku nih, ntar gue takut dibilang anak gue kuper apa segala macam. Enggak. Masalah manners sama dibilang kuper atau kaku itu beda, saudara-saudara. Ini masalah soal sopan santun. Kita mau ajarin anak-anak kita untuk bilang thank you. Biasakan apapun yang Anda kerjakan. Saya selalu bilang, karena di Indonesia ada mbak ya, saudara-saudara ya. Ada mbak. I feel sorry for you guys, di sini yang ada mbak, sorry banget saudara-saudara. Tapi di Indonesia ada mbak. Tiap kali saya minta ambilin apa, saya selalu bilang sama anak saya, say thank you sama mbak.
Dan itu dia lakuin terus saudara-saudara. Sampai akhirnya tuh kebawa di sekolah. Kemarin saya baru dapat feedback, kemarin anak saya ngambil rapot saudara-saudara. Terus ada satu bagian yang bikin saya terharu banget. Tiba-tiba bilang begini, ibu anak ibu pelajarannya oke, tetapi yang paling terpenting adalah budi pekertinya. Oh iya? Maksudnya gimana? Iya, tiap kali dia pergi ke toilet, terus ada yang bantu bersih-bersih situ, dia selalu bilang sama orang yang bersihin di toilet itu, di sekolahnya saudara-saudara bilang, thank you ya udah bersihin toilet ini. Anda bayangin saudara-saudara, kalau kita bisa biasakan anak kita untuk kita ajarkan hal-hal yang baik, percayalah dia akan lakukan itu juga kepada anak-anak dia nanti. Thank you yang pertama. Yang kedua, I love you. Ini mesti hati-hati ya dibicarakan. Jangan sampai Anda keluar dari gereja ada orang lewat, I love you, jangan. Ya jangan. Ya, ini hanya orang-orang terdekat yang Anda boleh bilang I love you gitu. Saya kadang-kadang juga bilang, love you bro, saya bilang gitu. Itu bukan berarti saya bagaimana Pastor Rosid saudara-saudara ya. Tapi saya nganggap dia sebagai saudara, teman baik, sahabat saudara-saudara. Nah saya nggak tahu, udah berapa tahun Anda nikah, masih suka ngomong I love you nggak sama pasangan Anda? Jangan-jangan pas dulu gebetan doang ngomong I love you, dikit-dikit I love you, dikit-dikit I love you. Sampai sekarang saudara-saudara, tetap lakukan apa yang Anda lakukan dulu. Saya baru nikah saudara-saudara, hobi saya satu, kelitikin istri saya. Sampai hari ini saudara-saudara, saya tetap melakukan hal yang sama, saya kelitikin istri saya. Anda tahu gak posisi tidur paling enak tuh apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu gak? Wah gak tahu. Posisi tidur paling enak adalah angkat ketek saudara-saudara. Enak banget. Waktu istri saya begitu, saya kelitikin tuh keteknya saudara-saudara. Nah bayangin, kalau kita masih bisa lakukan itu dengan baik sama pasangan kita, saudara-saudara, percayalah pernikahan Anda akan aman. Karena jangan sampai ranjang kita, tempat kita buat argue, apalagi argue soal duit, ketahuan itu keluarga mata duitan. Tapi kalau kita sering komunikasi di ranjang kita, percayalah anak kita bakal sering ke kamar kita. Saya punya papa rohani namanya Dan Alexander, saudara-saudara. Dia bilang begini, kalau sampai anak-anakmu suka sering masuk ke kamarmu, berarti kamarmu rasanya surga buat anak-anak. Anak-anak tahu loh kalau kita lagi berantem loh, saudara-saudara. Mereka gak bakal mau masuk ke kamar kita. Hawanya beda. Makanya tiap balik saya nih, istri saya kadang-kadang, biasa ibu-ibu paling bawel kan ya. Saudara-saudara kalau anak datang ngeberantakin ranjang apa segala macam, kan biasa ibu-ibu tuh paling bawel. Saya bilang, it's okay. Masih bersyukur mereka masih mau ke ranjang kita. Kalau mereka udah gak mau lu baru diem loh. Saya bilang gitu. Karena kalau kita terbiasa nunjukin kita sayang dengan pasangan kita, percayalah anak-anak kita pun akan ngerasakan itu juga. Suasana yang kita bangun dalam keluarga kita. Makanya hari ini saudara-saudara, kalau di sini Anda ada yang datang dengan pasangan Anda, coba ngomong I love you ke pasangan Anda. Saya kasih waktu 2 jam, ayo ngomong. Loh Pak, kok gak ngomong Pak? Wah Bapak gimana ini Bapak nih. Istrinya kan Pak? Ngomong I love you. Tapi memang ada orang-orang kayak gini saudara-saudara, kayak istri saya. Saya selalu bilang, kenapa sih tiap kali aku bilang I love you, dia bilang begitu saudara-saudara. Istri saya kayak gitu, kenapa sih kamu gak pernah bilang I love you? Dia bilang, ada juga yang kayak begini. Apalah arti kata-kata tanpa sebuah tindakan, sadap. Tuh langsung. Apalah arti kata-kata tanpa sebuah tindakan? Kalau aku lebih tindakannya aja, dia bilang gitu. Ada juga yang seperti itu. Tetapi kalau kita bisa melatih itu dan anak kita bisa melihat, itu akan jadi teladan yang baik untuk anak-anak kita kelak ke depannya. Amin. Yang ketiga, ini yang penting banget. Ini yang ketiga yang penting banget. I am sorry. I am sorry. Zaman dulu orang tua saya cuma punya 2 hukum di rumah tangga, ya. Orang tua selalu benar. Kalau orang tua salah, lihat peraturan nomor 1. Berarti dengan kata lain, orang tua itu selalu mutlak, selalu benar, saudara-saudara. Saya, tiap kali saya marah sama anak saya dan saya disiplin anak saya, setelah itu saya minta maaf sama dia. Walaupun dia salah, saudara-saudara. Saya tetap minta maaf sama dia. Saya jelasin, kamu tahu kenapa Daddy bisa marah sama kamu, kenapa Daddy grounded kamu, karena kamu salah. Tetapi maafin Daddy kalau cara Daddy marah sama kamu, bikin kamu terluka. Tetapi kamu harus tahu, kalau kamu ngelakuin kesalahan. Saya bilang gitu. Sama juga dengan istri saya, saudara-saudara. Kalau saya ngelakuin kesalahan, saya selalu bilang sorry. Karena saya terbiasa, kalau ngelakuin apa, oh sorry. Refleksnya keluar, sorry. Istri saya nggak pernah kayak begitu.
Maka tiap kali kita berantem saudara-saudara, komunikasi gak lancar tuh. Selalu bilangnya apa saudara? Heran, kok aku terusnya minta maaf sama kamu kalau aku punya masalah sih. Giliran kamu punya masalah sama aku, kamu gak pernah minta maaf sama aku. Ini gimana sih rumah tangga ini? Wah jadi mulai rambut lagi. Tapi kalau kita terbiasa ngomong I'm sorry saudara-saudara. Percaya deh, rumah tangga kita kan baik-baik aja. Dari hal yang sangat simpel loh. Anda nih naik mobil, keserempet, seret gitu. Anda kan marah banget dong. Kurang ngajar nih orang. Haleluya. Kan gak mungkin ngomong kotor ya di sini saudara-saudara ya. Haleluya nih orang nih. Terus Anda keluar dari mobil Anda bermarah-marah sama dia. Tiba-tiba pas dia keluar dari mobilnya, dia nunduk-nunduk minta maaf. Emosi Anda reda gak? Ternyata besar banget loh. Arti kata minta maaf buat orang-orang. Anda gak perlu tahu Anda salahnya apa. Tapi kalau sampai itu bisa beresin keadaan, kenapa Anda mesti gak minta maaf? Pastor Yossi Carroll pernah ngomong gini saudara-saudara. Dia pernah terlibat arguing dengan Cihana. Cihana tuh istrinya ya. Dia ngomong apa, terus dia lagi merintahin sopirnya ngomong apa saudara-saudara. Tiba-tiba Cihana tuh suruh sopirnya ngelakuin sesuatu di luar perintah yang dia suruh ke sopirnya saudara-saudara. Tiba-tiba Ko Jose langsung ngomong gini, hey you are overrules me. Dia bilang gitu. Kamu ngambil perintahnya dari saya, harusnya saya ngasih perintah. Mereka gak ngomongan tuh 2 hari, 3 hari, 4 hari gitu. Tetap kekeh, kenapa? Karena firman Tuhan bilang laki-laki adalah kepala saudara-saudara. Saya tahu ayat ini gak enak banget buat wanita-wanita. Saya tahu banget, I feel you. Saya tahu banget. Tetapi dengar baik para pria. Walaupun firmannya ada, hukumnya ada, tapi masalahnya gak beres buat apa? Buat apa kita dengan otoritas kita dan keotoriteran kita bilang, gak mau bilang minta maaf, walaupun kita tahu ada yang salah yang lain. Percuma dong. Kan minta maaf gak harus selalu kita yang benar. Minta maaf kan kita bisa juga orang yang salah, tapi kita berbesar hati, kita minta maaf duluan sama dia, it's okay juga. Emang bikin kita kalah. Orang ngalah belum tentu kalah. Saya punya prinsip waktu saya nikah sama istri saya saudara-saudara. Saya bilang gini, ada 2 hal. Yang pertama yang mesti kita ingat adalah 1. Kalau kita lagi berantem, kita lagi kesel banget sama pasangan kita. Kalau kamu lagi kesel sama aku dan aku lagi kesel sama kamu, ini mesti kita ingat. Yang waras ngalah, saya bilang gitu saudara-saudara. Yang waras ngalah. Kenapa? Karena orang kalau lagi marah-marah kayak orang kesetanan. Kayak orang kesetanan berarti kayak orang gila saudara-saudara. Nah yang gak marah-marah, ya udah ngalah aja. Karena banyak orang saudara-saudara, lagi panas digontokin lebih panas lagi, gak bakal beres masalahnya. Ya udah, ngalah aja, saudara-saudara. Kalau di sini ya, saudara-saudara, kalau di sini ada istri yang bikin saudara-saudara kesel kepada Anda sebagai seorang pemimpin keluarga, saya mewakili istri Anda. Saya minta maaf. Ya. Kalau di sini ada bapak-bapak yang kesel banget istri Anda, dan istri Anda gak pernah minta maaf sama Anda, terus melakukan itu. Saya mewakili mereka, saya minta maaf. From the bottom of my heart, saya minta maaf. Kalau di sini ada istri-istri yang suaminya melakukan kesalahan, melakukan hal yang gak enak buat Anda sebagai istri. Dalam nama Yesus, saya mewakili suami Anda, minta maaf kepada Anda, para istri-istri. Karena saya berharap ada suasana surga dalam rumah tangga Anda. Bukan gara-gara ego, bukan gara-gara gengsi. No, nggak penting siapa yang menang. Yang penting rumah tangganya yang menang. Bukan salah satu pihak yang merasa menang, tetapi keluarganya yang menang. Kalau Anda bisa lakukan itu saudara-saudara, percayalah rumah tangga akan baik-baik aja. 3 hal yang sangat simpel. Katanya apa yang pertama? Thank you. I love you, I am sorry. Lakukan ini dan perkatakan ini. Supaya pasangan kita bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amsal 16 ayat ke-24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti apa? Sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kalau suami baru pulang kerja, pulangnya malam dikit, jangan dijutekin ibu-ibu. Pulang malam dulu. Mau jadi apa kamu, jangan pulang sekalian. Udah tau capek kerja ya. Ya udah capek kerja. Jangan udah pulang digituin, disensiin aja. Disambut dong. Oh my God, my husband.
capek ya? Iya, capek. Dibikin seru-seruan aja rumah tangga, jangan serius-serius amat saudara. Karena kalau terlalu serius jadi gak enak nikahnya. Halo? Dibikin santai aja. Karena kalau kita menjalani dengan sebuah kesenangan, akan nikmat jalaninnya. Tuh mukanya kayak gak seneng gitu saya ngomong gini saudara. Dibikin fun, sama seperti saya ngajarin orang-orang yang saya mentor di tim Present Worship saudara. Ngulik lagu tuh di rumah. Latihan lagu-lagunya di gereja. Lagi pelayanan, seneng-seneng. Itu yang selalu bilang sama mereka. Karena esensi bermain musik itu bukan ribet mikirin aransemen dan pecah harmoni dan pecah mainnya aransemennya seperti apa. Tetapi apa? Senang-senang di atas panggung. Kalau salah, senyumin aja. Jangan terus salah begini. Jangan gitu. Setelah itu evaluasi. Tapi kalau ada kesalahan, jalan aja. The show must go on. Jangan sampai keluar kata-kata yang tidak menyenangkan. Karena perkataan-perkataan yang menyakitkan saudara-saudara akan bikin kita kepahitan. Gak enak loh. Kita tahu kita salah, kita tahu istri kita salah, kita tahu suami kita salah. Tetapi coba diskusikan dengan baik. Dan pastikan jangan pernah ngambil keputusan waktu engkau sedang emosi. Karena itu kan fatal banget akibatnya. Jangan. Anda lagi marah nih, jangan dekat-dekat dulu. Nih senggol bacok nih soalnya saudara-saudara. Iya nih, gue bacok lu gitu kan. Jangan disenggol-senggol dulu, tunggu tenang dulu, adem saudara-saudara. Jangan pernah ngambil keputusan apapun juga. Mostly 70% kata cerai itu keluar waktu kita sedang lagi emosi paling tinggi-tingginya. Makanya pastikan jangan biasain ngomong cerai. Jangan biasain. Jangan pernah terpikir sedikit pun di pikiran kita. Prinsip kedua yang saya ngomong sama istri saya, setelah tadi waras ngalah, saudara-saudara saya bilang gini. Kalau sampai kita nih ya, berantem parah banget. Terus kita kepikiran loh, baru kepikiran loh ya. Saya ketok-ketok dulu deh. Amit-amit ya, mau cerai. Belajar ingat pertama kali ketemu sama kamu. Yang saya gandeng kamu pakai kelingking dulu, karena begini kan masih malu. Pakai kelingking dulu, tapi deg-degan banget gitu, deg-deg. Ingat itunya. Ingat pertama kali aku datangin mama kamu mau ngelamar kamu. Ingat pertama kali bagaimana aku bersumpah di hadapan Tuhan sama kamu. Kalau kita selalu ingat yang negatif mulu, percayalah kata cerai itu bisa jadi kejadian. Pikirin yang indah-indah dulu saudara-saudara. Pikirin yang indah. Pak, tapi kalau misalnya masalahnya fatal bagaimana? Segala sesuatu selalu ada solusi saudara-saudara. Karena pernikahan itu masalah soal pilihan. Pilihan apa yang Anda mau putuskan itu menentukan pernikahan Anda akan panjang atau enggak. Maaf ya, saya gak percaya jodoh dari Tuhan. Beneran, saya gak percaya. Jodoh di tangan kita, karena kita suka memilih apa yang kita mau sendiri. Kalau memang jodoh dari tangan Tuhan, harusnya gak ada perceraian. Halo? Kenapa bisa ada perceraian? Karena kita nurutin ego kita sendiri. Tuhan udah kasih yang terbaik, pilihannya banyak. Tapi gara-gara pilihan kita kadang-kadang suka nyari yang salah, saudara-saudara. Sampai akhirnya, kalau udah, ini kan take it or leave it, saudara-saudara, kalau kita nikah sebagai orang percaya, ya dong. Take it or leave it. Ya udah, sekali jalan untuk selama-lamanya. Makanya pastikan sebelum ada yang nikah, mana nih Bobby nih? Bobby mana nih Bobby nih? Mesti buat Bobby nih. Saya tunggu-tunggu ini buat Bobby soalnya, saudara-saudara. Ya, mesti dijaga banget, bener-bener didoain. Sebelum dapetin anaknya, deketin dulu papanya. Bukan maksudnya ini sebagai manusianya saudara-saudara. Kalau kita percaya kita mau dapetin anak Tuhan, deketin dulu papa di surganya. Is it make sense for you guys? Sebelum deketin anak Tuhan, deketin dulu Tuhannya. Percayalah, kalau Anda deketin dulu papanya, anak yang terbaik akan diberikan kepada Anda. Tetapi sekali lagi, dalam menjalin pernikahan, pilihannya di tangan kita. Tapi kenapa Pak? Kenapa dikasih ini semua sama kita? Karena Tuhan kasih free will dalam kehidupan kita. Makanya ini pilihan untuk kita semua. Mau tetap jalanin apa enggak. Makanya saudara-saudara, perkataan yang menyenangkan, biarlah kita mau terus katakan pada pasangan kita. Maka rumah tangga kita akan baik-baik aja. Amin. Selanjutnya saudara-saudara, bagaimana caranya supaya bisa bangun hubungan yang baik? Yang pertama tadi apa? Komunikasi. Yang kedua apa? Quality time. You have to make time with your loved ones. Saya tulis begini saudara-saudara. Ya.
Waktu yang kita mau habiskan bersama orang yang kita kasihi menggambarkan bagaimana kita mengasihi orang itu. Halo? Waktu yang kita mau habiskan bersama orang yang kita kasihi menggambarkan bagaimana kita mengasihi orang tersebut. Dengan kata lain, kalau ada orang yang mau cepat-cepat ketemu kita, berarti kita nggak penting-penting amat buat dia. Kalau sampai ada orang yang mau ngajakin kita, berarti kita ada di hati dia loh. Kayak tadi saya baru datang, tiba-tiba Pastor Rossi nyamperin saya. Bro, ntar malam udah ada acara belum? Sampai ada keinginan mau ngajak aja, buat saya itu hal yang besar loh. Makanya kalau di sini ada yang diomongin sama orang lain, Anda mesti bersyukur karena orang itu mikirin Anda. Loh, kok gak setuju sih? Mukanya kayak gak seneng gitu, saudara-saudara. Kalau ada yang ngomongin Anda, berarti orang itu peduli banget sama Anda. Beneran, terlepas dari cara menyampaikannya bagaimana ya, saudara-saudara ya. Makanya di Present Worship saya selalu ajarin mereka, cara kasih masukan yang baik harus dengan elegan, bukan dengan emosi. Karena kalau sampai dengan emosi saudara-saudara, yang terimanya juga sepaneng juga. Jangan biarkan waktu kita mau habiskan kita kasih sedikit sama pasangan kita atau bahkan anak kita. Saya bersyukur saya punya mertua yang sayang banget sama cucu. Bersyukur saudara-saudara. Dia sayang banget sama cucunya. Makanya karena saya tahu mertua saya sayang banget sama cucunya, saya manfaatkan mereka sebaik-baiknya. Yang suka nitipin anak, katakan. Rumah saya di BSD, saudara-saudara. Jauh ya, di BSD itu jauh. Rumah mama mertua saya itu di Jelambar, dekat sama rumah Pastor Rossi. Kalau jalan tuh saudara-saudara, kalau macet 1,5 jam. Kalau lancar tuh bisa 1 jam lah, kurang lebih. Jauh loh, tapi demi saudara. Demi memanfaatkan mereka. Saya taruh anak saya sama mereka, saya pacaran sama istri saya. Dengar baik, jangan pernah, mama ya terutama ya, jangan pernah habiskan waktumu terus sama anakmu doang. Karena by the time nanti mereka sudah menikah, yang bakal jagain kita adalah pasangan kita. Mereka akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mereka akan sibuk dengan problem mereka masing-masing. Kalau kita masih ngarepin mereka jagain kita, buat saya jahat banget. Karena kita gak ada yang tahu loh, tahun-tahun ke depan kesulitannya bakal seperti apa. Prinsip saya sama istri saya begini saudara-saudara. Pokoknya kalau udah kawin, lo gak usah ngurusin gue. Biar gue ngurusin diri gue berdua. Lo urusin rumah tangga lo. Kalau ada apa-apa, lo boleh cerita sama gue. Tetapi gue gak bakal ngomong sesuatu apapun. Gue cuma jadi pendengar yang setia. Karena kadang-kadang saudara-saudara, kita kalau ngasih masukan, kita suka lebih apa? Lebih suka memihak kepada anak kita. Dan itu gak baik banget. Sama seperti pas nikah. Awal-awal pemberkatan nih, mamanya ngasih duit nih ke anak. Nih ya buat kamu, buat jaga-jaga. Maksudnya apa jaga-jaga? Kok jaga-jaga sih? Kalau ada yang kayak begini, nih Bobby nih nanti ya. Nih, lu nih, mumpung ada lu di sini nih. Kalau nanti ada kamu dan pasangan kamu dikasih sama orang tua kamu uang, kamu tanya ini buat siapa? Buat saya atau buat kami berdua? Beda loh. Apalagi bilang buat jaga-jaga. Maksudnya apa jaga-jaga? Ini baru mau diberkatin udah dijaga-jaga. Maksudnya baru cerai itu maksudnya. Tanya saudara-saudara. Karena kalau ngasih sesuatu buat bersama berarti punya bersama. Kalau ngasih sesuatu buat istrinya atau suaminya saudara-saudara. Berarti ya gak boleh dimiliki sama pasangannya. Padahal kita tahu setelah orang menikah bukan lagi 2 tapi 1. Apapun itu. Pastikan yang benar saudara-saudara. Anda nih nanti oma, opa yang udah punya cucu ya. Nanti udah mau nanti punya anak saudara. Saya nggak tahu Anda setuju sama saya atau enggak, tapi saya akan lakukan itu. Karena saya nggak tahu nanti ke depannya akan sesusah apa zamannya mereka nanti. Makanya saya bilang pokoknya kamu urus yang terbaik. Keluarga kamu, saya urus keluarga saya yang terbaik. Udah begitu. Tetapi kalau kamu perlu bantuan saya, pasti saya akan sangat membantu. Tetapi jangan biarkan saya memihak kepada kamu walaupun kamu anak saya. Karena by the time kamu sudah menikah dengan pasanganmu, kamu bukan lagi hak saya sepenuhnya. Kamu milik pasanganmu sepenuhnya. Saya ingat banget waktu saya selesai diberkati kan kita biasa kalau disuruh di pemberkatan disuruh ngomong ke orang tua ya. Ya, ayo ngomong sama papa mama, mau ngomong apa, mau bilang thank you gitu. Di situ biasanya muka-muka jelek kelihatan semua saudara-saudara kalau di foto. Karena nangis semuanya saudara-saudara, nangis semuanya. Saya ingat banget papa mertua saya bilang begini. Tin, om katanya, papa serahin ya Yunita sama kamu. Bayangin loh saudara-saudara.
Papanya Yunita bilang sama saya, papa serahin Yunita sama kamu. Begitu juga mamanya, mama serahin Yunita sama kamu. Anda tahu nggak maksudnya serahin itu apa? Artinya papa mamanya udah ngilangin haknya untuk interfere apapun dalam kehidupan keluarga Anda. Makanya kenapa perpuluhan bilangnya bukan menabur perpuluhan, tapi memberi perpuluhan, saudara-saudara. Anda tahu nggak perbedaannya apa? Karena kalau menabur, Anda pasti akan berharap untuk menuai. Memberi artinya Anda beri, menghilangkan hak Anda kepada apa yang Anda sedang beri itu. Jadi salah banget kalau Anda memberi perpuluhan supaya dapat berkali-lipat kali ganda. Salah banget menurut saya. Karena kalau memberi ya beri aja. Masalah diberkati gak diberkati itu urusan Tuhan. Titik, bukan yang lain lagi. Halo? Menyerahkan itu kepada Tuhan. Makanya waktu orang tua serahkan itu, orang tua sedang kasih barrier bahwa saya bukan lagi sepenuhnya milik kamu, begitupun sebaliknya. Tetapi kita akan jadi pendengar yang setia. Amin, saudara-saudara. Kualitas waktu yang kita mau habiskan dengan orang yang kita kasihi akan meninggalkan kesan yang dalam dan akan menimbulkan ikatan. Percaya gak percaya, kita adalah orang-orang yang melakukan warisan. Iya dong, kayak dulu nih. Kenapa mama saya ringan tangan? Bukan suka membantu ya, suka mukul, saudara-saudara maksudnya ya. Suka pukulin saya. Ya. Kenapa mama saya bisa seperti itu? Karena dia melihat apa yang popo saya kerjakan, akhirnya dia kerjakan, iya dong. Nah bayangin kalau saya seperti itu, saya mama saya seperti itu, saya akan lakukan hal yang sama kepada anak-anak saya. Dan saya tahu rasanya itu gak enak, makanya tuh Melody lahir ke dalam dunia saudara-saudara. Saya bilang gini, Odi, Dedi berdoa yang terbaik itu buat kamu. Masa depan kamu cerah, apapun yang Oma lakukan sama Dedi tutup kutuknya sampai di sini. Dedi gak bakal lakukan itu semua sama kamu. Sumpah serapah gak akan keluar dari mulut Dedi. Tolol, goblok, dan bodoh gak akan keluar. Yang ada adalah Dedi akan membangun kamu menjadi anak yang punya kepedean dalam kehidupanmu. Dan masa depanmu akan baik bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang saya lakukan saudara-saudara. Sampai hari ini saya kalau misalnya saya marah, saya cuma melotot. Walaupun saya gak bisa melotot. Ini paling gede yang bisa saya lakukan. Tetapi anak saya takut kalau ngeliat saya udah begini. Saya bingung dia takut atau aneh ngeliat bapaknya mungkin ya saudara-saudara ya. Soalnya IKTP saudara-saudara mau coba dulu kan pakai retina mata tuh. Bapaknya bilang, Pak coba muka, mata dibuka dikit Pak. Nggak kedeteksi mata saya saudara-saudara. Kecil mata saya benar-benar kecil banget. Tetapi kalau saya udah marah. Karena nggak harus pakai tangan. Kita kasih gestur gak enak aja, mereka udah sadar loh kita gak suka. Kok dulu kan teman terbaik saya Bapak Ibu, gesper, rotan, dan kemoceng. Dan tambahan teman baru, sapu ijuk. Buat pukulin saya. Saya tahu rasanya gak enak, makanya karena saya tahu rasanya gak enak, saya gak akan lakuin itu kepada dia. Percaya deh, kalau kita bisa lakukan itu kepada anak kita, one day anak kita tidak akan melakukan hal yang sama. Seperti omahnya lakukan kepada anaknya kelak. Karena dia menyontoh apa yang kita kerjakan. Karena kita tuh ngajar anak kita semuanya legacy, warisan. Pastikan kita ngajar dengan cara yang benar. Even Anda punya uang pun liburan, percayalah yang harus Anda kerjakan bukan karena Anda flexing atau pamer. Bukan, tetapi build memories sama mereka. Saya pergi pelayanan saudara-saudara kemana-mana saya ajak mereka saudara-saudara. Untuk apa? Supaya bukan flexing, saya bukan orang yang suka posting-posting. Pastor Rossi tahu banget. Saya kalau pergi kemana saya gak pernah posting saudara-saudara. Cuman pelayanan doang. Kayak seperti itu. Tujuannya buat apa? Supaya bangun memori. Dan waktu saya bangun memori dengan anak saya, dia bisa lakukan itu juga dengan anak-anaknya kelak. Kalau kita bisa bangun quality time dengan pasangan kita, dengan anak kita, percayalah sebenarnya kita sedang memberikan hal yang baik untuk keturunan kita berikutnya. Amin. Mulai hari ini bangun quality time. Habis ini pulang anak suruh titipin mertua Bapak Ibu ya. Titipin ya Anda pergi pacaran berdua. Terserah mau ngapain, pergi pokoknya berdua. Harus. Kok gak ada yang amin sih? Ini pernikahannya diragukan semua nih. Semua amin? Amin. Make time sama pasangan Anda? Loh ini gimana sih? Amin make time sama pasangan Anda? Nah tepuk tangan buat Anda dulu dong. Yang terakhir. Ya terakhir. Apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa memberikan suasana surga? Ini yang paling penting saudara-saudara. Jadi teladan buat mereka.
jadi teladan. Saya sedang lagi training anak saya suka beresin barangnya sendiri. Ya, yang paling kecil lah, sepatu taruh di tempatnya sendiri, saya bilang gitu. Oli, saya bilang pokoknya kalau habis pulang sekolah, habis pergi, taruh sepatu kalian di tempat sepatu. Oke, Daddy, dia bilang gitu. 2 minggu, 3 minggu berjalan dengan baik tuh ya. Karena kan segala sesuatu yang dimulai awal-awal kan semua baik-baik aja ya. Ya. Udah ke sebulan langsung. Loh, ini kok nih anak sepatu nggak dimasukin nih. Ini kemana nih anak-anak tuh saya panggil. Oli, sini, turun. Turun semuanya. Kenapa Daddy? Ini kenapa kalian gak masukin ke tempat sepatu? Jawaban si bontot ini, saudara, anak saya paling bontot, nampar saya. Dia bilang gini, saudara-saudara. Daddy juga enggak. Ngerti gak maksudnya saudara-saudara? Daddy juga enggak. Jadi seringkali kita cuma jago nyuruh, tapi kita gak benar-benar ngelakuin. Dengar baik. Pemimpin yang baik atau pemimpin yang benar adalah dia yang memberikan contoh, bukan hanya jago merintah. Halo, saya ulang sekali lagi ya. Pemimpin yang baik adalah dia yang memberikan contoh, bukan hanya jago merintah. Orang tua merintah jago, saudara-saudara, gampang. Tetapi seringkali kita nggak ngelakuin juga. Makanya anak kita nggak bakal bisa benar melakukan apa yang kita minta lakukan. Karena kitanya nggak jadi teladan. Kan zaman sekarang anak beda sama zaman dulu. Zaman saya kecil dulu, mama saya kalau ngomong no, saya gak bakal ngomong why. Kita ngikut aja. Hei, jangan. Telan aja. Zaman sekarang, no. Lanjutnya mereka ngomong apa? Why. Kadang-kadang kita malas ngomong no lagi karena ngejelasinnya lebih ribet daripada ngarangnya, saudara-saudara, kadang-kadang. Pakai bahasa Inggris lagi. Tinggal di sini. Ya udahlah, terserah lu lah gitu. Kita mesti kasih teladan, saudara-saudara, kepada mereka. Jangan sampai kita cuma jago nyuruh, tapi kita gak kasih teladan buat mereka. Karena mereka melakukan apa yang kita kerjakan. Kalau Anda mau ngelihat orang tuanya seperti apa, lihat anaknya. Kalau anaknya suka teriak-teriak, saudara-saudara, bisa dijamin papa mama demen nyanyi di rumah, saudara-saudara ya. Demen teriak-teriak berarti di rumah. Ini juga berlaku buat pemimpin, saudara-saudara. Kalau Anda pengen jemaat Anda datang on time, pemimpinnya datang on time. Gak bisa Anda suruh jemaat Anda untuk on time, pemimpinnya gak on time. Kalau Anda membiasakan jemaat Anda memberi, Anda sebagai pemimpin mulai dulu memberi. Karena kita live by example. Kita hidup karena kita jadi contoh. Dan hari ini kita mau jadi contoh buat keluarga kita. Percaya deh, kalau kita jadi teladan, kita bisa bangun komunikasi, make time, quality time sama pasangan kita, sama anak kita. And then your family is gonna be okay. Your family is gonna be okay. Saya tutup dengan ini, saudara-saudara. Kita buka satu ayat terakhir ya. 1 Timotius 4 ayat 12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam apa? Dalam apa? Perkataanmu, tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini relate dengan Ulangan 6 ayat 7, saudara-saudara. Ya, kalau Anda mau mengajarkan sesuatu kepada pasangan atau kepada anak-anak Anda, ajarkanlah terus-terusan. Jadilah teladan dalam setiap hal. Kan perkataan, tingkah laku, kasih dan kesucian itu ngomongin tentang gaya hidup kita yang kita kerjakan. Lakukan ini tiap hari dalam kehidupan Anda. Maka Anda akan jadi orang-orang luar biasa. Saya tutup dengan ini, saudara-saudara. Pandemi kemarin adalah hal yang sangat berat buat saya. Saya nih full time. Agustus kemarin saya 17 tahun di industri musik rohani di Indonesia, saudara-saudara. Jadi Tuhan pelihara saya sampai hari ini. Lewat apa? Lewat gereja yang ngundang saya. Berkatnya dititipin di gereja. Ya, berkatnya buat saya dititipin di gereja yang ngundang saya. Nah, waktu itu saudara-saudara, waktu pandemi, semua gereja tutup. Ya dong? Semua gereja tutup. Saya harus hidup, saudara-saudara. Nah, gimana caranya saya bisa hidup kalau gereja tutup? Karena tempat saya bekerja adalah di gereja yang memberikan saya berkat lewat setiap pelayanan-pelayanan saya. Waktu itu semua gereja tutup, saudara-saudara. Benar-benar tutup. Wah, saya bingung banget ini bagaimana caranya. Nah, at the same time, saya ingat banget. Kenapa saya dulu bisa masuk geng motor? Kenapa saya bisa hamilin pacar saya? Kenapa saya bisa pakai narkoba? Kenapa saya jadi bandar narkoba? Kenapa saya bisa ngerampok orang? Semua karena saya pahit dengan papa saya.
Tahun 98 papa saya usahanya bangkrut habis-habisan di Indonesia. Kami hampir putus sekolah karena papa punya utang 300 juta tahun 97, 98 tuh gede banget. 300 juta. Rumah kami mau disita sama bank. Kami nggak bisa sekolah karena kami mesti nggak bisa bayar lagi. Papa cuma ngelakuin 3 hal. Makan, tidur, nonton. Makan, tidur, nonton. Sedangkan mama yang harus banting tulang. Habis-habisan supaya kami bisa sekolah dan bisa hidup. Mama saya tuh dari kecil osteoporosis, saudara-saudara. Jadi dia jalannya pincang. Jadi waktu saya masih SMA, mama saya udah kerja mati-matian untuk menghidupi kami. Dan papa saya apa yang dikerjakan? Cuma 3, makan, tidur, nonton. Saat itu saya benci banget sama papa saya. Laki-laki gagal biasa gak? Laki-laki salah biasa gak? Biasa. Tetapi bangkit dari keterpurukan adalah sebuah pilihan, bener gak? Papa saya dulu pilih apa? Pilih untuk nyaman seperti itu. Dia gak mau bangkit buat keluarganya. Buat saya, dia papa yang gagal. Wah, gara-gara dia seperti itu, saya gak mau pulang ke rumah. Maka tadi saya bilang, saya bisa pergi kemanapun juga, pulang jarang banget. Karena saya ngerasain surga di dalam rumah. Waktu itu saudara-saudara, saya ngelakuin banyak hal yang badung-badung. Bahkan saya bertobat pun, saya full time di sebuah gereja waktu itu. Papa saya waktu setelah sempat sembuh saudara-saudara, dia nganterin catering mama saya, dia datang lihat saya nih saudara-saudara ngeband dulu di KKR saudara-saudara, saya suruh pulang. Ngapain lu di sini, pulang lu, gue males liat muka lu, udah bertobat lu. Udah bertobat masih kepahitan sama papa. Nah bayangin, rasa pahit itu jadi keinget kembali waktu saya di pandemi kemarin saudara-saudara. Akhirnya di saat stres-stresnya saya minta kekuatan dari Tuhan. Anda tahu tadinya saya pikir saya cuma bisa khotbah, nyanyi, bikin lagu. Anda tahu pandemi saya punya talenta apa? Talenta baru. Tahu gak talentanya apa? Bisa bikin bakso goreng yang hauce sencingping, saudara-saudara. Saya jualan makanan, ini beneran. Saya kontak Jason, Son, kan dia tetangga saya kan. Son, gue jualan makanan nih, lo mau beli gak? Sama bro, gue juga jualan makanan. Jadi kita tuker-tukeran bukan beli-belian malah saudara-saudara. Tapi kami, saudara-saudara, kami hidup dari jualan itu. Nah Anda tahu gak? Saat itu bukan hanya untuk bertahan hidup yang saya pikirin. Yang terpenting daripada itu saudara-saudara, tahu gak apa? Anak saya ngelihat papanya mau fight buat keluarganya. Papanya mau fight buat keluarganya. Dedinya mau bangkit buat keluarganya. Bukan seperti opahnya yang dulu pernah ngelakuin kesalahan sama dedinya. Makanya dedi bisa pahit saudara-saudara sama opanya. Tapi sekarang saya bisa kasih teladan yang baik sama anak saya. At least kalau dia pilih suami yang gak jauh-jauh dari dedinya lah. Gitu saudara-saudara. Ya, yang deket sama Tuhan, sayang sama istri, bangkit dari keterpurukan dan selalu mau fight buat keluarganya. At least kita udah punya kasih standar kepada anak kita. Kalau cari pasangan, at least cari pasangan yang dedinya pernah kerjain buat dia. Kalau kita bisa lakukan itu saudara-saudara, percaya deh. Anak kita, pasangan kita akan jadi orang yang sangat beruntung dengan kita sebagai pasangan mereka dan menjadi papa daripada mereka. Amin. Saya harap message hari ini bisa membantu saudara-saudara semua bisa merasakan surga dalam rumah tangga saudara-saudara semua. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak terima kasih buat siang hari ini kami sudah belajar firman-Mu. Pimpin kami Tuhan supaya kami gak jadi orang yang cuman hidup mati lalu begitu aja. Tetapi kami mau ninggalin legacy yang baik dalam keluarga kami. Bukan cuman punya rumah yang bagus dan mewah, tetapi dalamnya gak ada apa-apanya. Kami mau walaupun rumah kami sederhana, walaupun tempat kami gak besar, tetapi surga nyata dalam keluarga kami. Kami mau dengan sengaja melakukan hubungan dengan keluarga kami. Membangun komunikasi, bangun quality time dengan keluarga kami. Dan yang terakhir, kami mau jadi teladan. Bukan cuma sekedar bicara, bukan cuma sekedar ngomong, tetapi kami mau jadi live example. Bukan hanya untuk anak kami, tetapi juga dengan pasangan kami. Karena kami adalah terang, kami adalah garam. Bukan berarti kami di keluarga kami gak bisa jadi terang dan garam. Tetapi dimanapun kami adalah terang dan garam. Memberkati jemaat di tempat ini dalam setiap pekerjaan yang dikerjakan, keluarga mereka, pelayanan mereka, kesehatan mereka. Tuhan berkati. Berkati juga Pastor Rosis sebagai gembala di tempat ini. Apa yang dikerjakan terus berhasil karena beliau dengar-dengaran suara Tuhan. Berkati keluarganya, berkati istri anak-anaknya, apapun yang bisa dilakukan, semua karena Tuhan yang memimpin. Hamba-Mu telah selesai berbicara,
Tetapi penyertaan Tuhan selalu buat kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan, amin. Thank you semuanya. Amin. Thank you bro. Thank you. Anda mengucap syukur, kita diingatkan banyak hal tentang keluarga kita. Sebentar lagi kita akan menutup ibadah kita dan Bobby silakan. Bobby akan menutup ibadah kita dengan ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yes, Pastor Rosidnya bisa stay di sini juga. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita akan doa berkat, hari ini adalah hari atau final Sunday dari Kristella. Kristella bisa maju yuk. Kristella ini akan pindah dengan keluarganya ke South Carolina, Bapak Ibu saudara sekalian ya. Jadi selama ini udah melayani Tuhan secara luar biasa di Blue Bottle Comsel ya. Teman-teman Blue Bottle Comsel ada di sini, dewasa muda. And Stella juga melayani di Sunday School, Tim Praise and Worship. Dan jadi hari ini akan packing-packing di jam 2 siang nanti kalau pada bisa ya. Siapapun teman-teman Blue Bottle yang lain-lain mau bantu-bantu, kita akan ke rumah Stella untuk packing-packing barang, dipindahin ke truck gitu ya. So the plan is dalam minggu ini udah jalan ke South Carolina. So tapi sebelumnya kita akan kasih waktu untuk Stella bisa share one or two things ya untuk jemaat di sini. So go ahead. Pertama kali ke Rock itu, pertama sih pas kenal gereja Rock ini dari Square One ya. Waktu itu aku masih di Australia, masih lihat, oh aku bakal cari komunitas di sini kan. Terus aku kan memang udah temenan sama Ko Bobby kan di Instagram, dia sering posting-posting nih, wah biblically banget ya gitu di sini. Terus yaudah aku coba deh di Square One ya sama teman dan keluarga. Terus belum menetap, aku coba datang berkali-kali gitu untuk lihat lah gimana gitu. Ternyata emang tiap kali Kusem khotbah tuh bener-bener dipakai bahasa Ibrani yang asli gitu-gitu, bener-bener sama membangun gitu loh. Terus Cinananya juga sama apa adanya di sini, orang-orangnya itu beda gitu, komunitas Indonesianya sangat-sangat kita berasa lah gitu loh, beda gitu loh orang-orangnya. Bersyukur banget sih juga mau mengucapkan terima kasih udah diberikan kesempatan yang banyak di sini. Alright. We're gonna miss you, Kristella. Kita akan kangen banget. Tapi pertanyaannya adalah, Kristella masih bakal suka balik ke Philadelphia nggak? Itu tergantung kehendak Tuhan. Oh gitu ya, oke. So, kita doain ya biar sering-sering balik ke Philly. Yuk Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Pastor Rosid akan mendoakan Stella dan nanti saya akan tutup dalam doa. Memang sering atau enggaknya balik ke Philadelphia ada beberapa faktor, saudara, ya kan? Saya sih nggak bilang apa-apa, cuma ada beberapa faktor. Kehendak Tuhan tadi katanya, terus kehendak. Ya udah yuk kita doa yuk. Sorry, siapa namanya tadi? Soalnya kalau di luar manggilnya bukan Stella ya. Gitu. Jadi bertanda. Silakan doa Rosid. Ikut-ikutan Cinana. Yuk kita doa yuk. Kita doa, kami mengucap syukur Tuhan atas Kristella. Terima kasih Tuhan atas masa-masa di mana kami mengenal Kristella dalam setahun terakhir. Tuhan berkati, Tuhan proses pindahnya ke South Carolina. Tuhan kalau berkehendak biar dia menemukan komunitas juga yang membangun di sana, terutama komunitas gereja. Engkau berkati juga mamanya dan juga Stan sebagai papa angkatnya. Tuhan Engkau berkati masa-masa mereka di South Carolina. Kami berdoa masa depan yang Tuhan sudah sediakan. Kami percaya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kami berdoa biar juga Kristella belajar untuk berserah kepada Tuhan akan masa depannya kemanapun Engkau bawa Tuhan, baik akan menetap di sana ataupun kembali ke Philadelphia atau dimanapun. Kami berdoa semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan kuasa untuk melakukan segala perkara yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupannya. Terima kasih berkat-Mu menyertai segala sesuatu yang baik dan sempurna turun atas kehidupan Kristella dan juga keluarganya mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amen. Mari kita angkat tangan saudara. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaanmu, usaha,
pekerjaan, masa depan, keluarga, studi, dan apa yang Anda lakukan dituntun Tuhan dan menjadi berhasil. Terima kasih Yesus, kami terima berkat-Mu, kami akan makan juga habis ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap yang sudah mempersiapkan makanan, kami makan dengan sukacita. Dan kami mengucap syukur karena ada sukacita surga di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. See you next Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Anda boleh kasih salam samping kanan kiri, katakan happy Sunday.